Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar mengenai gerak lurus. Jadi, apa itu gerak? Gerak itu adalah perubahan posisi suatu benda terhadap acuan tertentu. Nah, ilmu yang mempelajari gerak suatu benda ini disebut dengan mekanika. Dan mekanika ini terbagi atas dinamika dan kinematika. Untuk dinamika ini khusus ilmu yang mempelajari tentang penyebab gerak benda. Contohnya adalah gaya. Jadi apa yang menyebabkan benda itu bergerak gitu. Nah, tadi disebutkan contohnya adalah gaya. Kemudian sementara untuk kinematika ini ilmu yang mempelajari gerak suatu benda tanpa memperhatikan penyebabnya gitu. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai kinematika ya, kinematika gerak lurus. Di sini ada besaran-besaran pada gerak lurus. Yang pertama ini posisi. Jadi posisi ini adalah letak suatu benda pada suatu waktu terhadap suatu acuan tertentu. Kemudian ada perpindahan. Perpindahan ini merupakan besaran vektor. Perpindahan ini adalah perubahan posisi suatu benda dalam selang waktu tertentu. Lalu besaran lainnya adalah jarak, yang merupakan besaran skalar. Jarak ini adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda dalam selang waktu tertentu. Jadi untuk membedakan perpindahan dan jarak, kita simak contoh berikut. Di sini ada seseorang yang berjalan dari titik A, kemudian ke B, ke C, ke D, lalu ke A lagi. Ya. Untuk jarak, nah kita tinggal jumlahkan semua panjang lintasan yang ia tempuh. Dari A ke B 100, kemudian ditambah dari B ke C 60, kemudian dijumlahkan lagi dengan jarak dari C ke D yaitu 100, lalu dijumlahkan jarak dari D ke A 60, sehingga hasilnya adalah 220 meter. Sementara untuk perpindahan, karena dia bergerak dari titik A, kemudian kembali lagi ke titik A, maka perpindahannya 0 gitu. Karena di sini arah itu berpengaruh terhadap operasi penjumlahan dari si pergerakan benda itu. Di sini contohnya dari A ke B dia bergerak ke arah kanan sejauh 100 meter. Kita tentukan ke arah kanan atau ke arah timur ini positif. Nah, kemudian dia juga berjalan ya dari C ke D yang mana arahnya berlawanan dengan arah dari A ke B. Dan dari C ke D ini dia bergerak ke arah kiri yang mana arah kiri ini kita tentukan negatif. Sehingga kalau kita jumlahkan 100 dikurangi atau min 100 sama dengan 0. Nah, begitupun perpindahan dari B ke C dan dari D ke A, di sini arahnya berlawanan dan besarnya sama gitu. Maka ketika dijumlahkan, untuk yang ke arah bawah, di sini kita tentukan negatif, untuk ke arah atas kita tentukan positif, sehingga kalau kita jumlahkan 60 min 60 sama dengan 0. Jadi perpindahan orang ini dari titik A ke A sama dengan 0. Nah, itu perbedaan dari perpindahan dan jarak. Kemudian besaran lainnya pada gerak lurus ada kelajuan sesaat. Kelajuan sesaat ini adalah kelajuan pada saat tertentu, pada waktu yang sangat singkat gitu. Kemudian kelajuan sesaat ini juga merupakan besaran skalar yang tidak bergantung pada arah. Lalu ada besaran lainnya yaitu kelajuan rata-rata. Kelajuan rata-rata ini adalah hasil bagi antara total jarak yang ditempuh dengan waktu yang dibutuhkan. Jadi kayak misalnya tadi ya, jaraknya berapa, total jaraknya berapa, kemudian waktu tempuhnya berapa. Lalu total jarak tempuh tersebut dibagi dengan waktunya. Kemudian besaran lainnya di sini ada kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat ini merupakan besaran yang bergantung pada arah. Jadi, kecepatan tiap saat atau perubahan posisi dalam waktu yang sangat singkat. Kecepatan sesaat ini diperoleh dari persamaan limit dari delta X per delta T atau perubahan posisi terhadap selang waktunya
di mana selang waktunya ini atau delta t-nya ini mendekati 0 atau sangat-sangat kecil gitu. Kemudian kecepatan sesaat ini juga diperoleh dari turunan fungsi posisi yaitu dx terhadap waktu ya, atau dx per dt. Lalu besaran lainnya di sini ada kecepatan rata-rata. Jadi kecepatan rata-rata ini adalah hasil bagi antara perpindahan dengan selang waktunya gitu, atau dilambangkan dengan V yang ditandai dengan garis di atasnya. Ya, ini adalah delta X per delta T. Dan kecepatan rata-rata juga bisa diperoleh dari turunan atau diferensial fungsi X bergantung terhadap waktu gitu, atau dx per dt. Lalu ada lagi di sini percepatan sesaat. Jadi percepatan sesaat ini adalah perubahan kecepatan dalam selang waktu yang sangat singkat atau percepatan tiap saat gitu. Jadi percepatan ini adalah limit delta V per delta T ya, di mana delta T-nya ini mendekati 0 atau sangat-sangat kecil. Percepatan sesaat juga diperoleh dari diferensial kecepatan per waktu ya. Kemudian ada juga percepatan rata-rata. Di sini adalah perubahan kecepatan dalam selang waktu. Jadi kalau yang sesaat tadi selang waktunya tuh sangat kecil gitu. Jadi perubahan kecepatannya tuh dalam selang waktu yang sangat singkat. Kalau percepatan rata-rata ya perubahan delta t-nya tidak mendekati 0 gitu. Lalu percepatan juga diperoleh dari turunan kecepatan terhadap waktu ya, atau dv per dt. Di sini contohnya ada posisi sebuah sepeda dinyatakan oleh fungsi x yang bergantung waktu, yaitu x sama dengan 2t kuadrat plus 5t min 1, dengan x ada di sini dalam meter dan t dalam sekon. Hitung kecepatan sepeda pada saat t sama dengan 1. Nah, di sini kan yang diketahui adalah fungsi posisi bergantung waktu, sementara yang ditanya adalah kecepatan pada saat t sama dengan 1. Di mana kecepatan ini diperoleh dari perubahan posisi, ya, perubahan posisi dibagi dengan perubahan waktunya gitu. Nah, sekarang kita masukkan ketika t sama dengan 1 ya, pada t sama dengan 1, maka posisi pada saat t sama dengan 1 kita masukkan saja t sama dengan 1 ini ke persamaan fungsi x ini. Ya, jadi t-nya ini diganti dengan 1 gitu, sehingga didapatkan 6 meter. Kemudian kita di sini ambil delta t-nya sangat singkat ya. Misalnya 0,1 sekon, maka t2-nya ini tinggal t1 ditambah dengan delta t, yaitu 1,1 sekon. Sehingga di sini posisi pada saat T2 yaitu 1,1 sekon adalah sekian, yaitu 6,92 meter. Jadi 1,1 sekon ini tinggal disubstitusikan ke persamaan posisi ya, posisi ini. Lalu kita peroleh kecepatan rata-ratanya adalah X2 ya, yang ini 6,92 dikurangi 6 dibagi dengan delta T yaitu T2. T2-nya ada 1,1 sekon dikurangi T1. T1-nya adalah 1 sekon. Sehingga hasilnya adalah 9,2 meter per sekon. Kemudian kita ambil nilai delta T yang lebih kecil lagi, yaitu 0,01 sekon ya. Dengan cara yang sama tadi, T2-nya sekian, kemudian X2-nya tinggal dimasukkan ya, 1,1 sekon ini ke persamaan ini, sehingga X2-nya adalah sekian. Kemudian baru kita cari kecepatan rata-ratanya ya. Delta X per delta T didapatkan 9,02 meter per sekon. Kemudian kita ambil lagi nih nilai delta T yang lebih kecil lagi, misalnya 0,01 sekon. Lalu dengan cara yang sama ya, di sini menghasilkan nilai kecepatan rata-ratanya adalah 9,002. Nah, kalau kita buat tabel ya di sini untuk delta T 0,1, kecepatannya adalah 9,2.
Untuk yang 0,01, 9,02. Untuk yang 0,01, 9,002 meter per sekon. Nah, di sini dapat kita simpulkan dan dapat kita bulatkan ya. Maka kecepatan sepeda pada saat T sama dengan 1 adalah 9 meter per sekon gitu. Cara lain di sini dengan menggunakan diferensial atau turunan fungsi X bergantung waktu ya. Jadi caranya adalah untuk yang turunan fungsi ini kita lihat variabel T-nya karena kan di sini terhadap waktu ya. Jadi kita lihat variabel T-nya. Nah, angkanya ini kita pindahkan ke depan sebagai pengali, kemudian pangkat tersebut kita kurangkan gitu. Jadi di sini pangkat T yang variabel ini kan 2 ya. 2 ini kita posisikan ke depan sebagai pengali, kemudian ini kita tuliskan lagi 2T pangkat 2, lalu pangkatnya ini dikurangi 1 gitu. Nah, kemudian sama juga dengan variabel yang lain, misalnya di sini 5T juga. 5T, T ini pangkat 1 ya, jadi satunya kita kedepankan sebagai pengali, lalu 5T-nya kita tuliskan, kemudian pangkat satunya ini dikurangi 1. Jadi, untuk diferensial, pangkatnya ini dikurangi 1, kemudian pangkat yang sebelum dikurangi 1 itu kita pindahkan ke depan sebagai pengali. Untuk yang tidak mempunyai variabel T, ini turunannya adalah 0. Gitu. Jadi turunan koefisien itu 0. Atau turunan dari konstanta itu adalah 0. Sehingga kita bisa operasikan di sini 2 kali 2, 4. Kemudian pangkatnya di sini 2 kurangi 1 adalah 1. Sementara yang bagian ini 1 kali 5 adalah 5, kemudian 1 min 1 adalah 0. T pangkat 0 itu adalah 1 ya. Jadi sesuatu pangkat 0 sama dengan 1. Sehingga kita bisa peroleh fungsi kecepatan yang bergantung waktu di sini, yaitu 4T plus 5. Nah, ketika kita masukkan ya nilai T, nilai pada saat T sama dengan 1, maka kecepatannya adalah 9 meter per sekon. Nah, itu cara yang kedua untuk menghitung kecepatan sepeda pada saat tertentu dari fungsi posisi yang bergantung terhadap waktu. Kemudian di sini gerak lurus itu ada gerak lurus beraturan ya. Jadi gerak lurus beraturan ini adalah gerak pada suatu benda di lintasan yang lurus dengan kelajuan yang tetap. Jadi kecepatannya tuh tidak berubah gitu, tetap sama, sehingga percepatannya sama dengan 0 gitu. Lalu berlaku delta X sama dengan V dikali delta T atau X sama dengan X0 plus V dikali T. Nah, ini grafik posisi terhadap waktu, jadi semakin lama kan posisinya semakin berbeda ya, semakin besar gitu dari titik acuan ini, misalnya dari 0 ke 1, 2, 3, dan seterusnya gitu. Sementara untuk grafik dari kecepatan terhadap waktu di sini karena gerak lurus beraturan ya, kecepatannya tetap yaitu segitu saja. Misalnya di sini 11 meter per sekon saja. Jadi semakin lama ya, semakin waktu terus berjalan, maka kecepatannya itu tetap sama. Lalu di sini grafik percepatan terhadap waktunya juga 0 ya, di posisi 0 gitu. Kemudian di sini ada gerak lurus berubah tetapi beraturan. Jadi gerak pada suatu benda pada lintasan lurus dengan percepatan yang tetap gitu. Untuk GLBB, ini GLBB ya, bukan GLB, ini berlaku kecepatannya selalu berubah tetapi berubah dengan keteraturan gitu. Tetapi kecepatan mula-mula tidak sama dengan kecepatan pada saat tertentu. Lalu percepatannya tidak sama dengan 0. Percepatannya itu konstan, tetap. Nah, GLBB ini ada GLBB yang dipercepat, di mana A-nya ini lebih besar daripada 0. Lalu ada GLBB diperlambat, di mana percepatannya ini kurang dari 0. Untuk
fungsi atau persamaan gerak lurus berubah beraturan ini ada 3, yaitu yang pertama Vt sama dengan V0 plus At, di mana Vt ini adalah kecepatan pada saat waktu T, kemudian V0 ini adalah kecepatan mula-mula, A ini percepatan, T ini adalah selang waktunya. Kemudian ini yang kedua Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A delta X. Di mana delta X-nya ini adalah perubahan posisi atau perpindahan. Dan yang ketiga ini ada X sama dengan X0, posisi ya X ini, kemudian X0 ini adalah posisi mula-mula, ditambah dengan V0T plus setengah AT kuadrat. Untuk yang GLBB dipercepat ini grafiknya seperti ini. Jadi yang untuk grafik posisi terhadap waktu, dia berbentuk kurva yang mengarah ke atas. Kemudian untuk yang grafik kecepatan terhadap waktunya seperti ini. Jadi setiap waktu dia berubah kecepatannya ya, tetapi teratur perubahannya. Nah, untuk yang percepatan ini tetap, misalnya percepatannya 2 meter per sekon kuadrat. Jadi ya selama dia bergerak percepatannya 2 meter per sekon kuadrat saja gitu. Kemudian untuk yang GLBB diperkecil di sini kebalikannya ya, untuk posisi terhadap waktu grafiknya berbentuk kurva yang lengkung ke bawah ya, ke arah bawah. Kemudian untuk kecepatan terhadap waktu seperti ini. Jadi ke arah ke bawah, semakin kecil kecepatannya. Dan percepatannya ini negatif gitu atau kurang dari 0. Nah, untuk ada lagi di sini gerak vertikal ke atas atau ke bawah. Gerak vertikal ke atas ini kita asumsikan hambatan udaranya diabaikan, kemudian benda bergerak searah, yaitu searah dengan percepatan gravitasi, yaitu gerak vertikal ke bawah. Untuk yang berlawanan dengan percepatan gravitasi itu gerak vertikal ke atas. Jadi gerak vertikal ke bawah ini kecepatan mula-mulanya 0. Ini pada kasus gerak jatuh bebas ya, kecepatan mula-mulanya 0. Kemudian percepatannya searah dengan percepatan gravitasi. Terus untuk yang gerak vertikal ke atas di sini kecepatan akhirnya sama dengan 0. Artinya pada saat mencapai ketinggian maksimum ya, sama dengan 0. Kemudian untuk yang percepatannya ini karena berlawanan dengan percepatan gravitasi, maka di sini minus G gitu. Untuk contoh di sini diberikan grafik ya. Grafik ini menunjukkan hubungan antara kecepatan terhadap waktu. Kemudian tentukanlah kecepatan dan kelajuan rata-rata selama 8 sekon. Kalau kita mempunyai grafik kecepatan terhadap waktu, kemudian yang ditanya adalah kecepatan dan kelajuan rata-rata selama 8 sekon. Ini seharusnya yang ditanya adalah perpindahan dan enggak ya. Di sini tentukanlah kecepatan dan kelajuan rata-rata ya. Betul? Yang ditanyakan adalah ini. Tentukanlah kecepatan dan kelajuan rata-rata selama 8 sekon. Jadi kalau kita punya suatu grafik kecepatan terhadap waktu, kemudian kalau kita mau cari perpindahannya, ya di sini perpindahannya, maka kita tinggal menghitung luasnya saja, luas yang terbentuk di bawah grafik itu, di bawah kurva itu. Misalnya dari OBC ini kan berbentuknya segitiga, maka kita hitung luas segitiga gitu. Kemudian dari T sama dengan 4 ke 8 kan dia trapesium ya bentuknya. Maka kita hitung luas trapesium di sini. Tetapi untuk yang kasusnya perpindahan, kalau kurvanya itu di bawah 0 ya, di sini, di daerah sini, maka ini kita tambahkan minus luas segitiga itu. Kalau yang di atas seperti yang ini, bangun trapesium, maka di sini juga positif.
Nah, luas segitiga adalah setengah dikali alas kali tinggi ya. Alasnya adalah, atau sisi yang bagian sini adalah 4, dikali tingginya adalah 3, dibagi dengan 2. Kemudian untuk yang luas trapesium adalah setengah A tambah B. Oh, ini ditambah ya harusnya. A tambah B dikali tinggi. Jadi, yang sisi yang ini 8 kurangi 4 kan 4 ya. Kemudian ditambah dengan 8 kurangi 6. Ini ditambah. 4 ditambah 6, tambah 2 jadi 6. Kemudian dikali 3/2. Dikali tingginya dibagi 2. Tingginya adalah 3. Sehingga didapatkan di sini min 6 plus 9 sama dengan 3 meter. Jadi ini 4 ditambah 2 kan 6. 6 dibagi 2, 3. 3 kali 3, 9. Ini harusnya positif ya. Atau penjumlahan. Baru kita cari kecepatan rata-ratanya. Kenapa sih kita harus cari perpindahan dulu? Karena kita kan mau mencari kecepatan rata-rata. Sementara kecepatan rata-rata ini diperoleh dari perpindahan dibagi dengan selang waktunya. Nah, sehingga di sini perpindahannya adalah 3, sementara waktunya adalah 8. Jadi 3/8 meter per sekon gitu. Kemudian untuk kelajuan rata-rata di sini harusnya jarak ya. Jarak yang ditempuh dari 0 sampai 8. Di sini kalau kita menghitung jarak, ini harusnya jarak ya. Itu tinggal luas segitiga ditambah atau dijumlah dengan luas trapesium. Tidak perlu melihat di mana bangun tersebut berada gitu ya. Jadi kalau segitiganya di arah ke bawah di sini, di bawah sumbu X, maka di sini tetap positif gitu. Sehingga di sini luas segitiga ditambah dengan luas trapesium, yaitu 6 ditambah 9 sama dengan 15. Sehingga kelajuan rata-ratanya adalah jarak yang ditempuh per selang waktu. Jadi delta X per delta T, yaitu 15 meter per 8. Jadi 1/7/8 meter per sekon. Jadi beda ya antara kecepatan dan kelajuan. Kemudian untuk yang contoh yang kedua di sini ada sebuah bola menuruni bidang miring dengan kecepatan tetap 3,4 meter per sekon kuadrat. Jika kecepatan bola sebelum menggelinding adalah 3 meter per sekon, berapa kecepatan dan perpindahan bola setelah 5 sekon? Nah, untuk langsung menghitung V, ya, kecepatan pada saat di sini, maka kita pilih persamaan yang ini, yaitu V sama dengan V0 plus AT, atau VT sama dengan V0 plus AT. V0-nya adalah 3, kecepatan mula-mulanya 3, percepatannya adalah 3,4, sementara selang waktunya adalah 5. Sehingga kecepatan di sini 20 meter per sekon. Kemudian untuk langsung menghitung delta X ya, ini delta X harusnya bukan delta V. Kita pilih persamaan yang ini, yaitu delta X sama dengan V0 dikali T plus setengah AT kuadrat. Di mana V0-nya adalah 3, T-nya adalah 5, kemudian percepatannya adalah 3,4. Sehingga dihasilkan delta X-nya adalah 57,5 meter gitu. Kemudian di sini contoh lain, 2 bola dilempar vertikal ke atas pada saat yang bersamaan. Jika bola memiliki kecepatan awal masing-masing V1 sama dengan 10 meter per sekon, kemudian V2 sama dengan 15 meter per sekon, jarak antara kedua bola ketika bola pertama mencapai ketinggian maksimumnya adalah, jadi bola pertama saat mencapai H maksimum, ya H1 maksimum, setinggi kita bisa menggunakan persamaan ini, V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2GH, jadi percepatannya yang ini diganti dengan percepatan gravitasi. Karena dia ke atas, maka diganti dengan min G ya, karena berlawanan dengan G gitu. Karena bola satu ini mencapai H maksimum, di mana ketika di H maksimum kecepatannya sama dengan 0, maka di sini VT-nya atau V-nya sama dengan 0.
V mula-mula di sini adalah 10 meter per sekon. Jadi harusnya ini V01 ya, atau V10. Di sini 10 kuadrat, kemudian G-nya adalah 10. Sehingga dari sini kita didapatkan H1 maksimumnya adalah 5 meter. Kemudian ketika bola 1 mencapai H maksimum ini, dalam selang waktu berapa kita bisa menggunakan persamaan yang ini, yaitu V sama dengan V0 min G kali T. Nah, karena mencapai H maksimum, V-nya sama dengan 0, atau VT-nya sama dengan 0. Lalu kita masukkan V0-nya 10, G-nya juga ini min 10. Sehingga didapatkan selang waktunya adalah 1 sekon. Nah, untuk yang bola kedua, pada selang waktu T sama dengan 1 sekon, bola 2 ini mencapai tinggi H2, yaitu setinggi 10 meter, diperoleh dari persamaan ini. H2 sama dengan V0 T min setengah GT kuadrat. Jadi ini tuh sama dengan persamaan GLBB ya. Persamaan umumnya yaitu kalau di sini Y misalnya atau X, yang ini kita rubah ke H. Kemudian karena bergerak ke vertikal ke atas, maka G-nya min, sehingga di sini pakainya min gitu. Kemudian ya sudah selisihnya ya. Jadi pada selang waktu T1, H2-nya ini mencapai 10 meter. Sementara bola satunya pada selang waktu tersebut dia sudah mencapai tinggi maksimumnya. Lalu jarak atau selisih dari keduanya adalah tentu saja 10 kurangi 5, yaitu 5 meter. Nah, materi hari ini cukup sampai di sini. Kita akan lanjutkan ke materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.